Purgatory yang sudah kita saksikan tadi, kayak seakan-akan dia yang bakal masuk, tapi ternyata dia yang mati di sana gitu loh. Banyak sekali harapan-harapan yang pupus di Purgatory, dan kita bakal move on kalau kata Bimbun ke map Alpine, yang mana kali ini di area stadium ada Jet Capital Sugar Baby bersama dengan tim OP Phoenix yang turun di satu tempat yang sama. Itu pun Void SPO bersama dengan anak-anak dari Foundation. Foundation mah kalah hari. Sama-sama Nation belakangnya. Sama-sama Nation Ya. tapi enggak ya, yang satu nama tempat, yang satunya nama tim. Oke, nggak apa-apa karena masih ada Definition Maaf ya, yang sepertinya sudah memberikan peringatan kepada Void nih. Oke, Kola bakal mencoba untuk melakukan inisiasi, maju aja, kayaknya regroup aja, dia tahu posisinya sebenarnya. Anak-anak dari Definition mungkin masih nggak tahu nih posisinya di mana, tapi kalau kita perhatikan juga sepertinya Kola sudah menerima beberapa damage nih. Yap, itu dia. Dan ada 1-2 double barrel yang bisa diinfokan ke teman-temannya supaya bisa langsung diambil juga. Sementara kita dipindahkan terlebih dahulu menuju ke area dari stadium. Yang mana lagi-lagi pertemuan antara kedua tim ini masih belum bisa dihindarkan, tapi masih belum juga melakukan fight. Masih nyari info-info dulu. Dan ini dia pergerakan dari tim PNSBO yang harus tertumbangkan satu playernya oleh Definition. Coba dibalaskan terlebih dahulu. Vinda dengan S8-nya di jarak yang sebegitu dekatnya bakal sangat sulit karena lawannya UMP, dan Vinda berada di tengah-tengah sebuah pertempuran. Bacakan seorang Cel yang ternyata dia pun gak mau mundur, udah ketembak juga, udah kepalang masuk menuju ke lubang buaya dan harus dipulangkan oleh Definition. Astaga, ini Void harusnya benar-benar turun melejit sekali posisinya dari pertama dia udah buya. Aku nggak tahu kenapa kebanyakan tim waktu di match pertama antusias luar biasa dapetin buya, tapi makin kesini makin kesana gitu loh. Bahkan bukan hanya di setiap roundnya aja ya. Ini maksudku adalah Void. Aduh, kita tunda dulu karena kali ini kliennya harus turun tumbangkan. Leta bakal coba membalaskan dalam satu buah krono. 2 orang tumbang oleh 2 orang dari tim OP Phoenix. Dibalaskan kembali, Ratinya Jupiter take down 2 lawan 2. Dona harus terjatuh di sana. Leta sendirian masih dapat 1 Leta. One more Leta. Shotgun 6 is real. Walaupun tadi musuhnya pakai Max 7 ya, tapi balik lagi shotgun 6. Semakin lo tekan, semakin luas deh. Buyar raimnya. Iya, tapi paling nggak dapat karena musuhnya sendiri tadi XP-nya sedikit banget. Jadi waktu dia mencoba untuk memainkan timing sambil perlahan mundur, dapetin satu orangnya. Tapi kali ini kita bakal berpindah dulu karena masih ada Shiva yang sudah terkena knockdown. Di ending begitu saja harusnya dari Marawa yang misalkan 3 orang saja harusnya. Marawa sendiri ini bisa posisinya ke sandwich karena harusnya kalau dengan kita lihat di map seperti ini Definition bakal ikut join to fight, tapi nggak tahu kenapa Definition nggak coba untuk mencari kesempatan mereka untuk mendapatkan poin killnya, melainkan anak-anak dari MPX bakal mencoba untuk nge-flanking aja, mengambil ke arah posisi sebelah kanan, dan posisi dari Cantikva tahu bahwa di depan sana masih ada satu tim yang coba untuk holding. Jadi positioningnya seperti ini, timingnya juga diturunkan dari semua tim yang ada, melainkan kalau begini terus Marawanya yang harusnya kesulitan atau Definition. Dan ternyata dari Papa kali ini sudah mencoba untuk memberikan beberapa tembakan, dan Papa juga harus terkenal. Ini bahaya buat MPX karena dia nggak tahu di sana tuh ada 1 orang doang, 1 tim doang, atau ada 2 gitu. Tapi kali ini Inri berhasil mendapatkan 1 takedown, sementara Steffi pun berada di area yang berbeda. Coba tembak, berhasil mendapatkan 1 player dari Definition Link. Di sana harus terjatuh. Steffi masih bisa untuk terdiam sejenak, dan kali tembakan seorang Fafa berhasil merupakan 1 orang. Definition masih ada di arah belakang, langsung sama Madura Premesier. 1 lagi dibanis 3 orang, dan Bredat P90 Fafa gak berhenti mencetak bal tembak mentang-mentang pelurunya banyak. Ini enak banget ya, keuntungan untuk Papa harusnya damage-nya dia paling besar. Kenapa? Karena posisinya dia banyak banget untuk menumbangkan bahkan mengurangi damage dari sang lawan. Walaupun sebenarnya Papa menggunakan satu senjata P90 dan dengan face yang nggak ada. Even itu ada face 1 tapi udah bocor banget. Jadi bisa terbilang itu nggak ada. Dan Stevie, Assalamualaikum, langsung terkena langsung di ending begitu saja. MPX berhasil mendapatkan 1 kill tambahan. Untungnya komunikasi mereka lancar dan mereka juga nggak gerasak gerusuk untuk masuk menuju ke area vantage-nya itu sendiri, karena gue yakin mereka datang ke area vantage karena ngintilin pergerakan dari Zoom tadi. Dan mungkin MPX belum tahu di area vantage itu masih ada tim lain atau enggak. Ternyata Definition
yang juga turun dari area bagian rumah-rumah di Vantage tadi berhasil di wipe out juga sama anak-anak dari MPX dengan kesigapan mereka dan kesiapan mereka. Resikonya masuk ke Vantage di menit ke-5 mungkin. Ya, dan ini posisi dari Div Nation yang sangat nggak baik banget. Dia tahu Iya. posisinya masih ada satu tim. Begitu coba untuk join to fight, malah ke surprise dan harus kepulang terlebih dahulu. Tapi nggak apa-apa, kali ini kita bakal ngeliat Eco Unity dengan kill 9-nya 3172 damage, Bigan. Itu Dan gede banget. Killnya juga banyak gitu, jarang kayak MVP sampai 9 kill. Bahkan MVP-nya belum ada yang 2 digit ya killnya ya. Belum Biasanya ada. kadang-kadang untuk tim yang dapat 12-13 kill aja paling satu orang 5. Tapi ini kill terbesar loh. Iya benar, ini 9 kill paling kill. banyak selama pagelaran Ladies. FFML Ladies ya. Iya, Ladies Series ya untuk FFML kali ini. Dan sebenarnya dari Eko Natsuka tuh udah keren banget. Hanya saja sayang banget waktu posisinya tadi untuk di area Purgatory nggak berbuat banyak, apalagi lone survivornya tadi benar-benar nggak ada research sama sekali. Bener. Jadi ya udah nggak bisa dapetin buyanya ya. Walaupun ya balik lagi 1 lawan 4 itu mustahil banget. Sulit apalagi dengan senjata ya, satunya AC80, satunya AWM gitu, baru hidup juga gitu. Baru Sementara hidup. musuhnya langsung berempat gitu. Itu tapi udah oke lah untuk tim Eko Natsuka. Mereka juga poin killnya banyak di awal-awal, jadi not bad untuk di posisi kedua. Dan kali ini mereka mendapatkan sebuah ujian sepertinya. Bakal kedatangan tamu Pandora XAP yang bakal menjadi lawan mereka yang menggagalkan tim Eko Natsuka mendapatkan buya di Purgatory. Kali ini mereka bertemu di satu tempat yang cukup terbuka. Cantikva memulai aksinya dengan Wukongnya. Satu orang berhasil tumbangkan. Akankah yang kedua kali ini? Cantikva lompat ke arah bawah, berubah kembali, dan ada follow up dari seorang Azel yang begitu cepat setelah Cantikva ngasih tahu, woi knock 1. Informasinya akurat ya harusnya. Ya, benar. Tapi entah kenapa kali ini kita bakal lihat perdelayan dari kedua tim ini, yang dimana masih ada anak-anak dari Eko Aduh. Natsuka. Acanya cabut. Oh, bikinlah. Itu open sekali dan Natsuka langsung dipulangkan di posisi ke-9. Yap, Pandora XAP. Pertempuran yang dibuka dengan satu aksi Wukong. Satu-satunya, ini Wukong bener. Satu-satunya loh. Wukong ini satu-satunya yang dipakai di FFML Ladies ya. Hanya Sama Cantikva. Cantikva aja. Iya. Dan Cantikva itu setelah beberapa patch update yang hadir di Free Fire, dia nggak pernah ganti-ganti skill karakter. Dan dia dari selalu- zaman Dead Indostar apa waktu itu ya. Iya, dan dia selalu menjadi pembuka yang sangat baik ya. Lo Iya. lihat sebenarnya dari Cantikva sudah mulai ngeras dan dia tahu bisa menginformasikan ke semua teman-temannya. Begitu posisinya saat dia ditembaki, dia harus berubah dulu menjadi Wukong, dan itu timing dari teman-temannya mencoba untuk nge-holding dan ngedistract semua pemain sang lawan. Dan itu luar biasa sih. Maksudnya lu bisa aja sih ngebuka badan, hanya aja lu bisa nggak sih mempertahankan posisi lu untuk nggak kenok. Itu yang sulit. Bener. Nah, ini udah high mechanic banget buat High penggunaan mechanic. Wukong ya. Apa sih bahasa Inggrisnya ratu? Nah, Ratu Queen, Queen of Wukong ya. Queen of lo tahu Ya. kan Wukong itu? Ya tahu. Ya tahu, tapi maksudnya kan bukan orangnya jadi Skill, Wukong, iya. tapi dia ratu bener. Salah. Apa tuh? Wukong harusnya yang memuja Cantikva. Oh gitu. Iya. Tapi Cantikva juga suka Wukong kalau menurut gua. Ya udah sih. Gimana kalau kita udah selesai, karena kita udah Ya udah, gua pulang duluan ya. Iya, hati-hati sama Wukong. Oke, nggak apa-apa, Bigan. Gue bisa solo case. Aduh. Ini menarik nih. Apa tuh? Ini ada lagi yang make yang namanya hitlist. Tadi dari Obis kalau nggak salah yang make dan nargetinnya ke arah dari tim OP Phoenix. Dan beberapa match di divisi 2 aja sebenarnya hitlist ini udah di skip. Masalahnya ketika lu beli hitlist, lu bisa tahu posisi musuh dari sebelah mana, geraknya kemana, tapi posisi lu juga ketahuan. Jadi sebenarnya lu bisa menggunakannya kalau misalkan lu lagi ramean sama temen lu, lagi Ya. satu tim, dan itu lagi berdekatan. Jadi misalkan lu ketahuan dan lu ditahu sama sang lawan, lu siap. Betul sekali, dan memang ada keuntungan dan kerugiannya juga. Tapi mungkin beberapa pro player memandang ini ya satu kerugian lah, karena dengan kita beli hit list, ya posisi kita ketahuan sama Posisi musuh, ketahuan. sama musuh yang ditargetin. Contoh kayak sekarang Salsa nargetin ke arah tim player dari siapa tadi ya? Lupa lagi ya gue. Contoh aja Marawa. Ke arah Marawa. Kan Tuh, dia Marawa. ke arah Obes. Obes, oke. Ke arah Obes. Dia tahu posisi Obes ada di sana satu orang, tapi Obesnya juga jadi tahu posisi seorang player dari Zoom Marawa ini. Oke. Berarti sebenarnya saling menguntungkan dan juga saling merugikan satu sama lain. Tuh. Ya tinggal adu mekanik aja sih siapa paling cepat untuk melakukan ending. Tapi kalau kita ngelihat sepertinya dari posisi seperti ini, oke, Marawa sudah langsung masuk ke pertahanan.
Pobles dan mencar begitu saja. Yap, udah masuk di area dalam zona karena berhasil untuk di revive juga. Langsung ada di dalam zona, tapi mereka harus melakukan looting terlebih dahulu. Dan di mana mereka turunnya nih? Dia di area base camp. Base camp. Dan mungkin bakal ketemu sama anak-anak dari AP ya. Mereka langsung menuju ke area center of the map ya. Ini luar biasa, yang dimana posisinya base camp ini harus menjadi posisi zona aman. Dan harusnya untuk masuk ke zona aman untuk di early, lo harus punya resiko bahwa gak sempat untuk ditatakin sama tim lawan maksudnya. Lawin ya maaf. Siapa itu Lawin? Ketypo ya, nggak usah ya. Nggak ada. Lawin siapa? Orang mana? Gue taunya login, tapi udah enggak ya. Udah loh Kak, tapi gak apa-apa, kita bakal beralih dulu karena masih ada Next Star yang sudah mencoba untuk memberikan pressure ke arah anak dari OP Phoenix. Ya. Untuk mendapatkan satu orang kali ini langsung diendingkan, dan itu dia ada satu Skylar juga sudah diaktifkan, berhasil untuk mendapatkan satu knockdown, tak sempat untuk dilakukan ending dan langsung dimajuin begitu saja. Indri bakal mencoba untuk follow up, dimajuin bersamaan, dan posisi dari OP Phoenix harusnya benar-benar ke pick off dengan satu tim yang memang berdekatan dengan mereka. BCG Karya Ayam dapetin 2 player dari Bigetron bahkan di mana? Kenapa bisa gitu loh dari BCG di Alpine cukup bisa mengamuk untuk 2 kali ya. 2 kali Alpine, dan mereka bisa dapetin beberapa poin eliminasi setelah mereka masuk ke dalam zona selanjutnya. Berbeda cerita ketika main di Purgatory, tapi kali ini Kagura pun di sana harus tertumbang. Akankah ini menjadi mimpi buruk untuk Bigetron Lux? Di posisi ke-8 ternyata. Astaga, sebenarnya dari posisi Bigetron Lux dengan kita ngelihat notification kill, berarti dia harus ke sandwich dengan 2 tim ya. Ada BCG dan juga ada anak-anak dari OP dan Pobles. 3 tim bahkan, dan kali ini BCG Tesa. Itu apa? Keluar. Gue pikir semua airdrop. Gue kan jadi ingat sama Dewa si Ubed. Yang ngeliat di ban airdropnya ya. Kali ini apa tuh? Oke, dan kita bakal lihat sebenarnya masih ada Anti juga yang masih mencoba untuk nge-spray down ke arah depan. Itu damage-nya udah sakit banget, tapi sayang banget masih mencoba untuk di back off dari seorang lawan. Dan kalau kita lihat dari Anti kali ini, harusnya dia kesulitan untuk mendapatkan, dan tidak ternyata, karena harusnya dari sang lawan bakal mencoba untuk memberikan badan dia ke area celah-celah, dan gua rasa dengan berhasil untuk mendapatkan 1 kill dengan posisi senjata yang sangat OP. Itu dia M4 plus chip 3 ya. Chip 3 sakit banget. Chip 3 sakit banget. Dengan gak adanya skin juga M14 dengan adanya chip 3 ini menambah firing rate dan juga damage-nya menjadi lebih cepat dan lebih sakit lah untuk firing dari M14 itu sendiri. Makanya bakal jadi salah satu senjata yang favorit. Cukup difavoritkan untuk di skena turnamen selain daripada senjata marksman rifle seperti AC-80, Woodpecker, dan yang lain-lainnya. Tapi kita lihat ada Santika di arah atas yang baru diselamatkan. Gak berani turun menuju ke arah bawah, hanya berbekal dengan G18 saja. Sementara dari tim Obes sempat agak sedikit berpisah, posisinya Rahel ketahuan. Sudah terkena tembakan juga kali ini menuju ke lubuk hati seorang Rahel. Cukup menyakitkan, masih ada mic yang bisa digunakan juga. Sementara kita melihat MPX Acer cukup bisa mengamuk di area belahan bumi dari map Alpine ini. Selalu bisa masuk menuju ke dalam zona selanjutnya dengan tambahan poin eliminasi cukup banyak. Tetapi yang mereka hadapi di area depan ada EVOS Luna, dan belakangnya ada BCG Fajar Asia. Dan kita bakal lihat di sini Aleta berhasil untuk mendapatkan 1 orang dari Indri, berupaya untuk dilakukan ending tapi harusnya sulit. Di sisi lain juga sepertinya masih ada yang coba untuk steal kill. Anti kepalanya kelihatan oleh Aleta, berhasil mendapatkan damage merah headshot harusnya, tapi Anti masih berupaya untuk mencoba untuk melakukan pop out untuk keluar ya kali ini, dan Aleta bakal mencoba untuk berinisiasi kepada tim BCG yang berada di belakang sana. Di spray dari arah kejauhan, dan sepertinya perperangan tidak akan terhindarkan oleh BCG dan juga MPX. Yap, MPX. Fafa berhasil merupakan seorang Kiko, tapi Aleta kali ini belum mau mengeluarkan peluru-peluru pelontarnya, dan Fafa memberikan impact yang cukup besar sekali. Fafa seperti hancurkan terlebih dahulu, berhasil lagi dapetin 1. Fafa luar biasa sekali, masih bisa melakukan revive, tapi Fafa pun harus ter-take down di sana. MPX sayangnya tumbang di posisi ke-7 karena EVOS Luna. Sangat-sangat menyulitkan sekali posisinya. Terlihat lagi di sebelah kiri sudah ada pun yang melepaskan tembakan ke arah 1 player terakhir dari BCG Fajar Asia yang belum bisa ditumbangkan. Skylightnya sudah mulai dilontarkan, connect, masih ada glue kembali yang dipasang ternyata. Ya, dan kita bakal ngeliat di sisi lain sepertinya Aleta bakal mencoba untuk objektif mundur begitu saja, objektifnya untuk masuk ke dalam zona. Tapi kalau kita ngelihat sepertinya di dalam zona itu sudah ada pertempuran
pertempuran yang dimana masih ada Pandora akan melawan tim dari Poblaze, dan kita bakal ngelihat sepertinya untuk posisi seperti ini yang sangat-sangat diuntungkan adalah tim OP dan juga EVOS Luna, karena mereka sebenarnya masih masuk di area tengah dan masih banyak common yang mereka mainkan. Tapi sayang sekali kali ini Merge juga harus terkena knockdown, dan kita bakal ngelihat spray down yang sudah diberikan oleh Pandora AAP menuju ke anak-anak dari EVOS Luna. Begitu juga Sela yang menjadi lone survivor dari tim Poblaze. Yap, ini keuntungan buat tim EVOS Luna, tapi bisa dimanfaatkan oleh tim dari Pandora AP. Apalagi dengan adanya Wukong dari Cantik, Pak. Ini bisa sneaky masuk ke arah dalam zona sambil nge-pick off satu persatu player yang ada di arah dalam. Kalau misalkan dari AP-nya bisa jaga diri satu sama lain, dan takedown sempat tadi diberikan oleh tim EVOS Luna menambah 1 poin berhasil kali ini. Vigilance luar biasa, bahkan mem-pick off satu kepala dari tim OP Phoenix. Kelihatan lagi ditembak, masih belum kena lagi, itu bisa dipelontarin sama Alenta. Ayo kalau misalkan mau langsung ke arah dalam sana, tapi Nune sudah mulai terkena sebuah damage dari zona yang cukup menyakitkan. Lemparan granat dari seorang Merge ke arah tim dari Pandora AP belum bisa mendapatkan satupun takedown. Dari BCG pun masih survive, lempar granat ke depan masih terlalu cepat untuk ledakannya. Granat kembali dilemparkan lagi, masih belum kena lagi ternyata. Oke, dan kali ini kita bakal menyaksikan peperangan yang sengit sebenarnya. Dan karena posisi seperti ini, OP juga sedikit pikir masuk, tapi Aleta bakal mencoba untuk menguntungkan F79-nya, tapi sayang sekali miss. Aleta bakal mencoba untuk mereload, menembak lagi, dan Groot berhasil untuk di-pick off. Tapi Aletanya harus ter-back off. Sayang sekali, tapi kita bakal menyaksikan Merge bakal mencoba untuk melakukan inisiasi maju, tapi di sebelah kirinya masih ada 3 orang dari Pandora. Kali ini Merge harusnya dihujan, ditembakkan Ice Freeze yang sudah dikeluarkan oleh Pandora menuju ke Aleta. Kayaknya nggak bakal bertahan lama. Sulit sekali, bahkan Wukong pun banyaknya sekali flash break dan juga terkena bakal sulit buat Pandora, tapi EVOS sudah masuk. OP Phoenix kali ini Moni harus ditumbangkan. Merge masuk, semuanya masuk, masih ada Aleta juga tertakedown, dan buya lagi EVOS Luna. Wow, congratulations untuk anak-anak dari EVOS Luna berhasil untuk